Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi SKI dengan subbab masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Berikut penjelasannya. Kekhalifahan Abbasiyah merupakan kelanjutan dari kekhalifahan sebelumnya, yakni Bani Umayyah, di mana pendiri dari kekhalifahan ini adalah Abdullah As-Saffah. Pola pemerintahan yang diterapkan oleh Daulah Abbasiyah berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah sampai dengan 1258 Masehi. Masa kejayaan peradaban dinasti Abbasiyah. Pada periode pertama, pemerintah Bani Abbasiyah mencapai masa keemasan. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik sekaligus agama. Disinilah lain kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Peradaban dan kebudayaan Islam tumbuh dan berkembang bahkan mencapai kejayaan pada masa Abbasiyah. Hal tersebut dikarenakan dinasti Abbasiyah pada periode ini lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Disinilah letak perbedaan pokok antara dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada Khalifah Harun ar-Rasyid yang memerintah pada tahun 786 Masehi sampai 809 Masehi dan anaknya Ma'mun memerintah pada 813 sampai 833 Masehi. Ketika ar-Rasyid memerintah secara efektif dan bernilai guna, bangsa-bangsa itu memberi saham tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Pengaruh Persia sebagaimana sudah disebutkan sangat kuat di bidang pemerintahan. Gerakan penerjemah berlangsung dalam 3 fase. Fase pertama pada Khalifah Mansur hingga Harun ar-Rasyid. Pada fase kedua yaitu berlangsung mulai masa Khalifah Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Dan fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Selanjutnya bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan semakin meluas. Kota Baghdad sebagai pusat intelektual terdapat beberapa pusat aktivitas pengembangan ilmu, antara lain Baitul Hikmah, yaitu lembaga ilmu pengetahuan sebagai pusat pengkajian berbagai ilmu. Baghdad juga sebagai pusat penerjemah buku-buku dari berbagai cabang ilmu yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sebagai ibu kota, Baghdad mencapai puncaknya pada masa Harun ar-Rasyid. Walaupun kota tersebut belum 50 tahun dibangun, kemegahan dan kemakmuran tercermin dalam istana khalifah yang luasnya sepertiga dari kota Baghdad, yang berbentuk bundar dan dilengkari beberapa bangunan sayap dan ruang audiens yang dipenuhi berbagai kelengkapan yang indah. Kemewahan istana itu muncul terutama dalam upacara-upacara penobatan khalifah, perkawinan, pemberangkatan haji, dan jamuan untuk para duta asing. Beberapa kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan dapat disebutkan sebagai berikut, yaitu bidang agama, yaitu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, dan ilmu bahasa. Sedangkan dalam bidang umum yaitu filsafat, kedokteran, matematika, farmasi, ilmu astronomi, geografi, sejarah, dan sastra. Sekian penjelasan video dari saya, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.